Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Perkenalkan, nama saya Nur Wahyuni Harahap, NPM 20140045. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan strategi-strategi pembelajaran IPS kelas rendah. Sebelum saya menjelaskan strategi-strategi pembelajaran IPS kelas rendah, saya akan menjelaskan apa pengertian IPS. Pengertian IPS merupakan suatu program pendidikan dan bukan disiplin ilmu tersendiri, sehingga tidak akan ditemukan baik dalam nomenklatur filsafat ilmu disiplin, ilmu-ilmu sosial maupun ilmu pendidikan. SSEC dan NCSS menyebut IPS sebagai Social Science Education dan Social Studies. Dengan kata lain, IPS mengikuti cara pandang yang bersifat terpadu dari sejumlah mata pelajaran seperti geografi, ekonomi, ilmu politik, ilmu hukum, antropologi, psikologi, sosiologi, dan sebagainya. Dalam bidang pengetahuan ilmu sosial ada banyak istilah. Istilah tersebut meliputi ilmu sosial, studi sosial, dan ilmu pengetahuan sosial. 1. Ilmu sosial. Menurut Ahmad, ilmu sosial terdiri dari disiplin-disiplin ilmu pengetahuan sosial yang bertaraf akademik dan biasanya dipelajari pada tingkat perguruan tinggi. 2. Studi sosial. Menurut Ahmad Sanusi, studi sosial adalah tidak selalu bertaraf akademis universitas, bahkan merupakan bahan-bahan pelajaran bagi siswa sejak pendidikan dasar. 3. Pengetahuan sosial. Harus diakui bahwa ide IPS berasal dari literatur pendidikan Amerika Serikat yang dipergunakan pada sebuah komite yaitu pada tahun 1913 sebagai wadah himpunan tenaga ahli yang berminat pada kurikulum ilmu-ilmu sosial. Baiklah, sekarang saya akan masuk pada inti kesimpulan materi strategi-strategi pembelajaran IPS kelas rendah. Pengertian strategi pembelajaran IPS SD. Strategi pembelajaran adalah suatu cara atau pola yang digunakan oleh guru di dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dalam pola tersebut tentu terkandung bentuk-bentuk rangkaian perbuatan atau kegiatan guru dan siswa yang mengarah pada tercapainya tujuan-tujuan pembelajaran. Macam-macam strategi pembelajaran IPS kelas rendah. 1. Pembelajaran kemampuan berpikir. Yang dimaksud kemampuan berpikir adalah penanaman konsep penunjang kemampuan berpikir siswa. Konsep merupakan keadaan di mana lingkungan dari kesamaan dari jumlah benda atau fenomena. Contohnya tanah, sungai, gunung, uang, cuaca, dan sebagainya. 2. Strategi pembelajaran kemampuan proses terbagi 3, yaitu 1. Pemecahan masalah. Dalam pengajaran IPS SD di kelas di persekolahan, guru dapat mendorong siswa untuk belajar memecahkan masalah dengan menggunakan metode pendekatan pemecahan masalah. Dengan cara ini akan terjalin sebuah komunikasi yang baik antara guru dan siswa, sehingga tidak ada pembatas. Kedua, inquiry. Inquiry ialah siswa mampu menemukan jawaban sendiri dan pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam pemikirannya. Pengajaran inquiry ini merupakan bentuk pengajaran yang mengenalkan konsep-konsep secara induktif. 3. Portofolio ialah kumpulan pekerjaan didik dengan maksud tertentu dan terpadu yang diseleksi menurut panduan-panduan yang telah ditentukan. 3. Pembelajaran kooperatif, yaitu
Pembelajaran yang mengkehendaki siswa belajar bersama-sama, saling membantu sama lain dalam belajar, dan memastikan setiap orang dalam kelompok mencapai tujuan atau tugas yang telah ditentukan sebelumnya. 4. Pembelajaran nilai yang terdiri dari 1. Bermain peran. 2. Sosiodrama. Sosiodrama yaitu suatu proses belajar di mana siswa membatasi pada permasalahan yang menyangkut aspek sosial dalam masyarakat. Dalam sosiodrama, sebuah pendapat ditentukan secara langsung setelah sebuah permasalahan sosial dibahas oleh guru di dalam kelas. Terakhir, prinsip-prinsip pemilihan strategi pembelajaran IPS kelas rendah. 1. Bermakna. 2. Integratif. 3. Berbasis nilai. 4. Menantang. 5. Aktif. 6. Pengembangan berbagai potensi dasar siswa SD. 7. Dorongan membuktikan kenyataan. 8. Dorongan menghadapi tantangan. 9. Keberagaman latar belakang lingkungan sosial siswa. 10. Kesinambungan dan tahapan perkembangan sosial siswa. 11. Dorongan siswa akan tahu permasalahan. 12. Minat perhatian. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan tentang kesimpulan strategi-strategi pembelajaran IPS kelas rendah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.